Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil anbiya wal awliya. Khairid dawa rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayuhas sadati sadatin al-a'izza al-fudala, yang saya banggakan, yang saya hormati, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, yang selalu saya banggakan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat dan takdim kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Tasikmalaya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan bapak-bapak dari jajaran pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati adik kita Haji Asif sekeluarga, Yasep sekeluarga. Semoga perusahaan ini melimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan melimpah juga kepada tenaga kerjanya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari kecamatan, Kapolsek, Kapolres, Ramil, panitia penyelenggara dalam rangka bersolawat Isra Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya ayat ini. Wallahu a'lam. Ayat ini dibagi, yang pertama menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diawali dalam ayat pakai subhana. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita diperingatkan oleh Allah tidak boleh melupakan sejarah. Yang keempat, keagungan para mukmin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhana ini memang memerlukan cara pengupasan, jelas terlibatnya ilmu pengetahuan umum. Karena di sini awalnya subhana, maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Karena
jalla wa ala mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir jamiul kamal ghaniyun aman siwa. Allah Ta'ala menciptakan bumi langit ini baca izun lahu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Mau menciptakan alam semesta ini tidak ada yang nyuruh atau terpaksa. Seandainya tidak menciptakan alam semesta ini, ya tidak ada yang mencegah. Karena maha di dalam segala sifatnya. Dari itu Allah Ta'ala menciptakan di antaranya walladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan bumi langit tersebut pasti ada awalnya. Nah, keawalan itu tersebut ada latar belakang untuk menunjukkan salah satu hambanya yang paling termulia dan paling terdekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pun kalimah di sisi, kalau salah pemahaman bisa salah. Karena kalimah ada sisi, pasti ada sisi kanan atau sisi kiri. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang menyambut kematian seseorang, semoga si A amalnya diterima, ditempatkan di sisi Allah. Sisi mana, belakang atau depan? Apalagi terkadang sedikit-sedikit kita berkata, apa kata yang di atas, tolong dihindari ini. Atas itu tempat, bawah itu tempat. Karena kiri kanan tempat. Kalau Allah Ta'ala memerlukan tempat, berarti Allah Ta'ala mempunyai sifat minta pertolongan. Mustahil bagi ya Allah. Ini ilmu tauhid. Karena tempat itu makhluk. Wa masiwahu hawadithun makhlukun. Dan tidak mampu berdiri sendiri tanpa yang mendirikan. Masa Allah Ta'ala minta tolong yang berasal dari kelemahan? Mustahil bagi Allah. Siapakah yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Karena Allah Ta'ala menciptakan baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin li'u'arrifahum, untuk memberitahu satu hadis oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Beliau bersabda untuk menyampaikan salamnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan firmannya Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, in akhadtu Ibrahima khalilah faqad akhadtuka habibah. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Allah Ibrahim dan diberi pangkat khalil, maknanya kekasih. Tapi ketika kepada Rasulullah, wa in akhadtuka habiban, tapi aku menciptakan kamu ya habibi, artinya ya Muhammad. Habibah, makna habib dengan makna khalil tidak jauh. Yang tinggi yang mana? Habib. Kalimatul habib
lebih tinggi daripada kalimatul khalil. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan dunia atau alam semesta ini li'u'arrifahum, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta ini karamataka wa manzilataka indi, kedudukanmu, kebesaranmu di dalam aku. Laulaka, seandainya saya tidak menciptakanmu ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini jais, bukan berlebihan. Dikit-dikit berlebihan, dikit-dikit berlebihan dari mana? Kalau dikatakan berlebihan, tidak ada yang melawan Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Loh, di mana buktinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim, kan sifatnya Allah Ta'ala. Mengapa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu tidak berlebihan? Apa dikira kalau Allah Ta'ala memberikan sifat rauf rahim kepada Rasulullah mengurangi sifat kamaliyahnya? La, abadan, tidak. Malah yang untung yang diberi. Ini untuk menunjukkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali dalam kalimat subhana. Ditanya sahabat Umar oleh Rasulullah, atadri man ana, tahukah wahai Umar sebenarnya siapa aku ini? Dijawab oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala, Allah wa rasulihi a'lam. Lanjutnya Rasulullah meneruskan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali Allah Ta'ala menciptakan makhluknya adalah menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Ini keterangan di mana Bib? Di dalam kitab Khotabil Mimbariyah halaman 57. Diteruskan hadis ini. Wala fakhor, saya tidak sombong, tidak bangga. Ditanya lagi sahabat Umar, pertanyaannya sama. Dijawab lagi sama Rasulullah, ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan nurku. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan nurku, setiap yang diciptakan oleh sebab nurku, nurku sujud kehadiran Allah selama 700 tahun. Wal kursi min nuri, Allah menciptakan kursi dari nurku. Wal arsyu min nuri, ars dari nurku. Wallahi wal qalam, menciptakan lahil mahfud, wal qalam min nuri. Wa khalaqal jannah min nuri. Wa khalaqal syamsa wal qamari wal nujum, Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan min nuri. Yang hebat terakhirnya, dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu diambilnya dari nurnya Rasulullah. Nurnya baginda Nabi sujud selama 700. Apa terakhir ini? Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Maka cahaya makrifah yang diberikan ke tempatkan di lubuk mukmin itu pernah Rasulullah sujud 700 tahun untuk siapa? Al-mu'minun. Luar biasa sekali rahasianya. Sujudnya kepada Allah. Dari sinilah dahulu makna
Dan kalau kita melihat mengapa di sini terlibat pengetahuan umum, memang Quran selalu isinya sangat universal, bukan dogma belaka. Tapi dogma yang universal, yang sangat university. Maka untuk mengetahui pelajaran Al-Quran, menafsirkan Quran tidak semudah. Syarat-syaratnya cukup. Di antaranya apa? Nahunya, sorofnya, mantiknya, bayan, ma'ani, ilmu sejarahnya, mu'arikhin. Harus menguasai. Untuk asbabun nuzulnya dalam haditsnya, wurudul hadits, harus tahu persis. Nah, Allah Ta'ala menciptakan langit tersebut, matahari. Maka ketika Rasulullah ketika mau diisrakan, membuat satu kemuliaan dahulu. Apa di antaranya? Dibedah dahulu. Aneh kan? Rasulullah saja dibedah untuk menghilangkan sifat-sifat. Walaupun toh tidak ada. Bukan itu makna yang harusnya kita. Masa Rasulullah yang atharun nas, orang yang paling suci kok masih dibedah. Ini suatu takbir. Ibrah untuk umat. Tapi yang sebenarnya memberikan kemuliaan kepada Zam-Zam. Seperti ketika kita haji, umroh atau haji, berebut mencium hajar, karena hajar aswad pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan, hajar aswad mulia sebab Rasulullah, apa Rasulullah mulia sebab pencium Ka'bah? Ayo, yang mulia siapa? Rasulullah. Hajar aswad mulia karena dicium oleh Rasulullah. Nah, Zam-Zam juga sama. Zam-Zam kita minum, mulia Zam-Zam karena sebab baginda Nabi, bukan baginda Nabi mulia karena dicuci oleh Zam-Zam. Loh. Aja salah nafsir ke. Maka diangkatlah Rasulullah, ringkas saja. Ketika berangkat, itu yang namanya langit sab 1, tidak usah sab 2. Perubahan alam, perubahan cuaca, lain sebagainya. Rasulullah melewati itu. Dan melewati batas yang namanya ionosfer. Itu udara yang paling panas. Benda apapun kalau melewati itu meleleh. Tidak bisa. Tapi kenapa Rasulullah tidak berpakaian astronot? Hanya buruk, santai saja sampai. Dan tidak silau karena cahaya matahari. Tidak. Karena apa? Karena matahari yang silau kepada Rasulullah SAW. Karena matahari nurnya dari sebab baginda Nabi SAW. Maka matahari yang silau sekali melihat baginda Nabi SAW. Komentarnya sama, Muhammad manusia biasa. Lalu kalau manusia biasa, lalu kita ini yang manusia apa? Loh, logikanya kan begitu. Ringkas saja, ke Sidratil Muntaha, tempat untuk menempatkan baginda Nabi, bukan berarti Allah Ta'ala bertempat. Jais Allah Ta'ala menempatkan seperti Nabi Musa di Gunung Turisin. Baginda Nabi di Sidratil Muntaha. Tapi ketika temu dengan Allah tetap mukhalafatul lil hawa. Loh, itu. Pertama kali ketemu
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebat. Begitu mendengar salam dari Allah Ta'ala, muncul sifat kepedulian baginda Nabi. Bukan, jangan untuk saya saja ya Allah. Sujud ketika itu, ketika Rasulullah mendapat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah sujud langsung. Ditanya, bangun ya Muhammad. Tidak langsung bangun, Rasulullah minta. Diijabah dahulu permintaannya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita makan enak di restoran saja. Kebetulan dapat rezeki. Boro-boro ingat kabar budak nu di bumi. Mumpung ayak keneh duit. Nyate mah tinggal nyate. Opor mah tinggal opor. Barudak mah tinggal barudak gitu aja. Punten bahasa Inggris sekedar. Itulah hebatnya. Ingat kepada regenerasi. Assalamu alayna, semoga engkau memberikan rahmat salam kepada kami, bukan kepada saya. Kepada saya siapa? Sahabat juga masuk. Umat dari mulai semenjak baginda Nabi SAW sampai akhir zaman terus sinambung kepedulian ini. Umatnya selalu mengumandangkan assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Masjid yang satu sholat tahiyat berjamaah assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dimanapun mengumandangkan assalamu alayna wa ala ibadillah. Itulah uhuwatil ummah, uhuwatil muslim, ahul muslim, sinambung terus. Bagaimana kepedulian kita kepada dunia? Bukan untuk individu. Dan bagaimana menurut assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, Rasulullah takdimnya. Sebetulnya assalamu alayna itu kalau segi balaghah sudah cukuplah untuk kita saja, untuk kita semuanya. Enggak, disambung. Wa ala ibadillah, orang-orang yang soleh diutamakan. Menunjukkan bagaimana cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang solehin. Itu hebatnya. Jadi sholat itu kalau kita ambil tahiyat saja. Ringkasnya Allah Ta'ala memberikan tugas sama Rasulullah 50 waktu. Ya, terkadang kita juga ada pendapat masa Rasulullah tawar menawar. Ya kalau Rasulullah sih bukan tawar menawar, beliau meringankan umat tujuannya. Nah kalau saya sendiri tukang tawar menawar, pegawaian. Punten Pak, ya mending masih musim halodo. Kalau musim hujan mah doana sanes lah. Anu patani mah pakinten. Aduh ya China masih kekurangan keneh Gusti, hujan terus. Alhamdulillah Gusti. Cobi tukang ngaleot anu hendra apa itu namanya? Setrika. Ya Allah, hujan nama bagi bae ulah siang itu. Sudah bertentangan itu dengan Pak Tani doanya. Yang satu minta siang hujannya terus, yang satu minta malam saja. Karena apa? Acuk anu di seseh can kering. Dinamika Pak. Itulah hebatnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Mendapat tugas 50 waktu. Apa rahasianya? Kembali kepada hadis yang pertama saya ucapkan tadi. Aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad terkecuali untuk menunjukkan kebesaranmu, keagunganmu
Itulah. Nah, maka diberi 50 waktu. Rasulullah dengan akhlaknya yang luar biasa tidak terus menawar. Wah, umat saya tidak kuat ya Allah. Tidak. Di sina maqamatil mahmud. Rasulullah SAW mundur dulu. Baru ketemu sama Nabi Musa. Karena apa ketemunya dengan Nabi Musa? Karena Nabi Musa pernah bertemu dengan Allah di Gunung Turisin. Munasabah. Di pasian seberaha di Gusti 50 waktu. Lah, tekiat umat sampean teh. Tekiat. Nuhunkeun. Nyapuguh atuh. Dan setiap ketemu dengan Allah Ta'ala lagi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurangi 5. Wangsul di kehandap, kurangi lagi 5. Berarti kalau bolak-balik 5 dikurangi terus. Jadi Rasulullah bisa bertemu dengan Allah berapa kali? 9 kali tambah 1 jadi 10. Kalau Nabi Musa cuma 1 kali di Gunung Turisin. Inilah kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fitilka lailah asyaratun kamilah. Bertemu dengan Allah bisa 10. Kalau hanya diberi 5 waktu saja, ya ketemunya dengan Allah Ta'ala hanya 1. Ini hikmahnya 50 waktu. Itu rahasianya. Makanya dalam surat ini tepat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Siapakah abdihi tersebut? Ya hambanya Allah Ta'ala, Nabi besar Muhammad. Maknanya bukan itu. Maknanya abdun man kamila ubudiyatihi. Seorang hamba yang sempurna dalam maqamatil ubudiyahnya. Bukan asal makna hamba. Bukan. Nah, ini. Makanya keistimewaan luar biasa. Ini khusus. Kembali seterusnya ayat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada apa? Apanya memperjalankan masalah buruk Isra ini hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? La. Ada rahasia yang cukup. Ada apa? Ada sejarah yang luar biasa peninggalan Karuhun. Yang diperintah oleh Allah Ta'ala membangun Ka'bah. Maaf, bukan partai. Loh, maaf ini loh. Nanti bisa salah persepsi, saya yang salah nanti. Loh. Itu. Hijir, Ismail dan lainnya. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nenek moyang baginda Nabi SAW. Untuk apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa pun sumber sejarah. Bagaimana turunan Nabi Allah Ishak yang membangun sampai Masjidil Aqsa. Keturunan Nabi Allah Ibrahim. Satu sisi Makkatul Mukarramah, yang satu Masjidil Aqsa. Dua-duanya mengandung sejarah yang luar biasa. Al-Quran. Bahkan tidak cukup dari itu. Sampai nama pun menjadi catatan supaya kita-kita ini tidak melupakan sejarah. Dari nama para nabi sampai nama wali perempuan dalam Al-Quran. Surat apa? Ibrahim. Surat siapa? Surat Nuh. Surat Yusuf. Yunus. Hud. Ada yang perempuan waliyah, surat Maryam.
Coba. Untuk apa? Supaya kita tidak melupakan sejarah. Tidak cukup manusia, nama hayawan pun diangkat. Sejauh mana kita peduli terhadap makhluknya Allah Ta'ala. Surat Baqarah, Ankabut. Coba. Luar biasa. Pak Wagub. Siapa Pak Wagub? Loh, ini satu contoh. Satu sisi kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, coba kita lihat begini saja. Kita lihat sudah jelas ada patokan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Wali 9 nenek moyangnya bagaimana mengikuti jejak baginda Nabi SAW. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Mungkin di sini hanya banyak yang menerangkan tekanan-tekanan dari kafir Quraisy pada waktu itu. Lah, seandainya tidak ada tekanan, apalagi tidak ada hijrah. Hijrah tetap maujud, sudah tertulis. Tak ada halangan atau tidak, tetap akan dihijrahkan ke Madinah. Mengapa pilihannya Madinah? Padahal semenanjung Arabia pada waktu itu sudah maju. Kenapa pilihannya Madinah? Ternyata Madinah dulu namanya Yathrib. Yang sudah ada jalan tersebut disebut Jalan Sutra. Yang menghubungkan Yathrib sampai ke timur jauh, ke Cina. 3.000 tahun sebelum Masehi. Maka ketika Rasulullah hijrah, yang dibangun apa? Sarana ibadah, sarana pendidikan, dan ekonomi yang dibangun oleh baginda Nabi SAW. Itu diantaranya. Hebat sekali. Sehingga bisa mengumpulkan perjanjian Madinah dan sebagainya pada waktu itu. Jadi kalau kita tafsirkan panjang mungkin insya Allah hijrahnya Rasulullah, kalau kita tirukan, Allahu Akbar, bangun masjid. Allahu Akbar, bangun sarana ekonomi. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun pertanian. Allahu Akbar, bangun pabrik-pabrik yang menguntungkan umat dan bangsa ini. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi, ahli IT, ahli elektro, ahli pertanian, ahli kimia, dan lain sebagainya. Itulah. Jadi membangun. Ini satu contoh. Maka para wali dari dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya ketika mau masuk ke Indonesia, beliau berjalan dahulu, meniti sejarah Jalan Sutra, masuk ke India dahulu. Siapa yang pertama kali masuk ke India? Sayyidina Imam Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Dan Imam Ja'far Shadiq ibunya adalah Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad
bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi wali 9 para habaib khususnya yang di Indonesia ini yang turunan dari Sayyidina Husain, ya cucunya Sayyidina Husain, ya cucunya Sayyidina Hasan, ya cucunya Ali bin Abi Thalib, ya cucunya baginda Nabi, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, juga cucunya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Nah itu. Ini kepanjangan tidak, Pak? Yang benar ah. Saya dower nanti kalau enggak. Lah itu. Terus tinggal di Nasrabad, Hyderabad, menggabungkan bagaimana ekonomi India dan ekonomi Cina pada waktu itu. Dan para aulia yang akan masuk ke Indonesia, para habaib, belajar ekonom dari situ. Beliau membawa ekonomi, ahli astronomi, ahli kedokteran, ahli pertanian. Banyak yang digapai ilmunya untuk pembekalan masuk ke Indonesia, bukan pedang. Nah itu. Masuk ke Indonesia dengan jalur ekonomi. Kalau saya bawa dagangan, masuk ke rumahnya orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, di mana Pak? Kalongan biasa Pak. Wah batik biasa Pak, kalongan mah. Terus tepang. Ente nanya, ente curiga. Udah batik naseur nu dibantun. Aduh Pak, ningalan be menang tahan tuh. Wih mangga tuh. Langsung Pak tepang. Coba kalau kita pakai begini-begini. Langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal Islam? Ingin belajar Islam, bubar orang itu. Lah, teori yang luar biasa, ulama-ulama kita yang canggih, luar biasa. Yang ahli ekonomi, yang ahli pertanian. Bagaimana lemah lembutnya beliau. Tidak cukup dari itu, seni budaya itu tidak kita tabrak, tapi kita hidupkan, dialihkan yang baik. Seperti siapa? Dunia perwayangan yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Bonang dan muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu luar biasa. Bukan kayak seperti Habib Lutfi. Datang ke dia terus ini. Ya Nabi salam alaika. Kayak bubar Lampung amplop naseberhaga abdi terang teh. Para waliullah nu dahulu tidak sampai berpikir ke sana. Bagaimana mengeluarkan amplop di kantong nasorangan ngalirah. Berpikir jauh. Li ukhwatil ummah, li salamatil ummah. Jauh sekali. Maaf jangan tersindir. Nah, itu hebatnya. Kesepuan-kesepuan kita. Sehingga Islam di Indonesia damai. Diawali dengan kedamaian, menunjukkan rahmatan lil tos. Sampai ke Syekh Muhyiddin Pamijahan. Bagia di Tasik. Gaduh Syekh Muhyiddin Pamijahan. Mursyid Torekoh yang luar biasa. Dalam Satoriyah, dalam Qadiriyah, Sadeliyah, tapi yang diamalkan Satoriyah terutama. Pertama kali beliau dilahirkan di Jogja. Setelah dewasa beliau belajar kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Dibawa gurunya ziarah ke Baghdad. Pulang dapat tugas mensiarkan tarekohnya pertama kali di Jogja. Hampir murid-muridnya tarekoh Satoriyah di Jogja. Dari para sultan sampai ke bawah masyarakat kecil mengambil ilmu tarekoh dari Syekh Muhyiddin Pamijahan. Luar biasa. Tapi punten bae sampai ayeuna teh. Abdi hoyong di Tasikmalaya khususnya anu caket sareng Syekh Muhyiddin Pamijahan. Bu sekali-kali ayah holna Syekh Muhyiddin gitu sekali-kali teh. Ambeh ngaramekeun syiarna barokahna ti Gusti. Ke urang sadaya kumaha carana ambeh berkahna teh aya ketinggal gitu. Ieu di Tasik teh aya mutiara anu luar biasa. Iraha aya naholna. Nah,
Tadi saya sudah rundingan sama ajengan sama Pak Bupati, sama Pak Dandim. Ayo ya, hidupkan kembali hallnya Syekh Muhyiddin Pami. Bangga tidak kita punya Syekh Muhyiddin Pamijahan? Ya harus dong, jangan bangga-bangga saja. Bangga, ya nama susah. Bangga. Payah ya. Lah itulah. Maka di sini bagaimana beliau berjuang mengangkat nama Indonesia, ulama il-kibar di dunia internasional, di dunia tarekah yang tidak kenal kepada Syekh Muhyiddin Pamijahan siapa, sampai orang terkenal karena si Syekh Muhyiddin Pamijahan teng-tengen cek sudah mamer. Leres tante. Nah, coba. Itu satu contoh. Ayo diraha kiai gini. Satu acan Ramadan. Satu acan Ramadan hol nangkena. Setuju? Tah si gampang ucapkan setuju. Nah, nuhun bisa kesemangatan kita. Coba itu Syekh Muhyiddin. Dia ikut berjuang. Bagaimana menghadapi VOC pada waktu itu. Beliau mempunyai kontribusi. Diteruskan oleh regenerasi. Muncul beberapa ulama-ulama luar biasa. Seperti Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, Diponegoro, dan tokoh-tokoh yang lain luar biasa. Ikut andil besar menegakkan merah putih kembali. Coba. Maka di dalam merah putih perlu kita mengetahui apa di dalam kandungannya merah putih. Karena di dalamnya ada kehormatan bangsa, ada harga diri bangsa, jati diri bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita-kita yang menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Nah, ulah peremba itu. Punten mangga ngaleut. Nah, itulah hebatnya. Sehingga apa yang diperjuangkan oleh para leluhur, pertanyaannya cuma satu. Kita wajib mencintai bangsa dan tanah. Yang keras, tanah. Itu lempem ah. Ada yang buat Indonesia kayak sungkan, lucu. Apa? Dari mana? Indonesia. Bapak dari mana? Indonesia. Perwibawa nama negara. Bukan, Bapak dari mana? Indonesia. Ngerahkan itu. Jawab yang tegas. Sebab ketegasan itu menunjukkan kebanggaan kepada tanah airnya, kebanggaan kepada bangsanya. Indo. Nah, kan gitu kedahana. Harus ini dimarahin dulu, harus dimarahin dulu. Marahin dulu. Itu Pak, dapat sehat. Marahin dulu. Kepanggil. Ini satu contoh. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam bendera ini ada rahasia walaupun tidak berhuruf. Satu, kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri. Gitu. Kalau tidak kita sendiri yang menghormati, mau menunggu bangsa lain supaya masuk ke Indonesia lagi. Setuju? Nah, buktikan kalau tidak. Tunjukkan jati diri. I am Indonesian, from Indonesian, to Indonesian. Saya love Indonesian. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Harusnya begitu. Jangan, dari mana? Indonesia. Sudah jawab ya kayak sungkan. Dari mana? Indonesia. La ilaha illallah. Kalau kita berani menunjukkan yang demikian, insya Allah jati diri bangsa, keutuhan negara ini, ketahuan bangsa ini semakin kokoh, semakin kokoh. Sebab apa? Kita betul-betul berani menunjukkan cinta Indonesia, memiliki Indonesia.
Itu yang luar biasa. Dah, inilah sejarah pentingnya itu di sini. Supaya kita mengetahui. Terakhir, Allah Ta'ala bagaimana hormatnya kepada mukmin. Sampai tanah yang menjadi kiblat untuk para mukmin disucikan, disebut tanah haram. Itu kan penghormatan Allah Ta'ala kepada mukminin. Sampai minumnya pun dijaga kesehatan dan kebersihannya. Apa? Pakai zam-zam. Itu hormatnya Allah Ta'ala kepada kaumul mukminin. Nah mestinya kita malu begitu Allah Ta'ala hormatnya kepada kaulona. Cintanya kepada ibadillahil mukminin sampai sebegitu jauh. Mestinya kita harus bangkit malu, perasaan. Bisa tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita-kita ini. Apakah kita ini akan menjadi umat yang mengecewakan para ulama? Apakah kita ini yang menjadi umat dan bangsa mengecewakan